من مواسم الخير رمضان. الله سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد، صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama kita cintai, sama kita muliakan segenap para alimul ulama, para masyayikh, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, para ustadz dan ustadzah. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqamahkan dakwahnya, dan Allah menangkan perjuangannya, Allah berikan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, marilah kita senantiasa tidak bosan-bosan selalu dan selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita taufik, hidayah, inayah, sehingga kita bisa hadir di majlis yang mulia, majlis yang agung, dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita di bulan Sya'ban, dan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini saya akan coba untuk memberikan satu filsafat hidup agar kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang istiqomah. Kehidupan kita tidak labil, tidak goyang dengan segala apa yang terjadi di antara kita. Manakala kita punya prinsip dalam kehidupan, manakala kita punya pegangan dalam kehidupan yang sudah barang pasti berpegang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah tidak ada lagi yang namanya kesusahan, tidak ada lagi yang namanya kesedihan, tidak ada lagi yang namanya kebingungan. Kenapa? Karena kita menyandarkan hidup kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita belajar dari apa yang sudah diciptakan oleh Allah di muka bumi. Kita diberikan akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi untuk kita bisa berpikir. Makanya di dalam Al-Quran Allah sering katakan afala ya'qilun, afala yatajabbarun. Hai orang-orang yang berakal, pakai kau punya akal. Hei orang-orang yang berakal, hendaklah kalian bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang kalian lihat, apa yang kalian saksikan. Jadikanlah penciptaan Allah di muka bumi
jadikanlah penciptaan Allah di muka bumi, jadikanlah makhluk yang ada di muka bumi untuk kita selalu berpikir, bertafakkur, untuk mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya akan berikan satu pandangan hidup kepada ibu bapak sekalian, agar hidup kita ini benar-benar nyaman, benar-benar senang, benar-benar bahagia. Karena tujuan orang hidup di dunia ini adalah kebahagiaan. Makanya kita kalau doa biasanya setelah habis sholat kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan kebahagiaan di dunia, hasan, berikan kesenangan di dunia, rezeki banyak, rezeki barokah, rumah tangga bahagia, anak soleh dan soleha. Itu keinginan kita. Ya, jadi kita kepingin hidup di dunia bahagia. Kenapa? Karena kita sekarang berada di dunia. Kita ngomong urusan dunia wae dulu lah. Jangan ngomong urusan akhirat, ntar dulu akhiratnya. Ya, makanya susunannya di dunia hasanah, kemudian wafil akhirati. Nah, dunia dulu, ya, dunia dulu. Dunia bahagia, akhirat juga. Nah, doa itu harus diiringi dengan ikhtiar. Doa itu harus diiringi dengan usaha. Apabila seseorang menginginkan kebahagiaan di dunia, tapi tanpa diiringi dengan usaha dan ikhtiar, maka mustahil kita akan bisa mewujudkan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu diiringi dengan usaha, ikhtiar, kemudian menyandarkan hidup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan itu insya Allah di dunia bahagia, di akhirat amin, Allahumma amin. Perhatikan Bu, kalau kita melihat satu pohon besar, satu pohon yang kokoh, pohon yang besar, pohon yang kokoh, itu tidak terlepas dari akar yang kuat. Paham ya? Pohon yang kuat, pohon yang kokoh, itu tidak bisa terlepas daripada akar yang kuat. Saya mau tanya, akar yang kuat yang berada di bawah bisa dilihat apa tidak? Yang dilihat apanya? Pohonnya. Yang dilihat apanya? Batangnya. Yang dilihat apanya? Daunnya. Yang dilihat apanya? Buahnya. Kalau kita melihat satu contoh pohon mangga, kuat, kokoh, rantingnya bagus, daunnya bagus, buahnya lezat. Semuanya itu tidak bisa terlepas dari peran akar yang ada di bawah. Akar yang di bawah. Padahal akar itu satu yang tidak tampak di dalam kehidupan kita. Akar itu nggak kelihatan. Yang kelihatan apanya? Pohonnya. Tapi apakah mungkin ada pohon nggak ada akar? Nggak bisa kan? Kalau ada pohon berarti ada akar. Ada daun berarti ada buah berarti ada daun berarti ada. Semua itu bersumber dari akar. Tapi subhanallah, akar itu yang membuahkan segalanya. Pohon jadi kuat, daun jadi keluar, kemudian buah jadi ada. Itu semuanya tidak akan bisa dilepaskan karena keberadaan akar. Pertanyaannya, yang nampak semuanya itu kelihatan. Pohonnya kelihatan, daunnya kelihatan, bunganya kelihatan, buahnya kelihatan. Akarnya nggak kelihatan. Padahal yang berperan adalah akar. Orang lihat bunga, lihat pohon, Bu, bunganya indah. Yang dipuji apanya? Bunganya. Masa ada orang bilang akarnya bagus banget? Enggak dong. Kita lihat bunga, yang kita puji bunganya. Padahal adanya bunga karena wujudnya akar. Kita makan buah-buahnya nih, apelnya nikmat, ya. Yang kita puji apa? Nikmatnya apel tersebut. Padahal buah itu tumbuh karena beradanya akar. Tapi akar nggak pernah dipuji. Benar gak? Akar nggak pernah disanjung. Yang disanjung itu rantingnya, yang disanjung itu buahnya, yang disanjung itu daunnya. Padahal adanya daun, adanya buah, adanya ranting itu tidak bisa terlepas dengan adanya akar.
Berarti yang paling manfaat siapa? Yang paling hebat siapa? Yang dipuji? Ini saya akan bawa dalam filsafat hidup, Bu, ya. Kita ini kadang-kadang belajar begitu, kita lihat. Yang dipuji daunnya, yang dipuji buahnya, yang dipuji rantingnya, akarnya. Nggak ada orang puji akar. Kenapa? Karena akar di dalam Habib nggak nampak. Iya betul, akar di dalam nggak nampak. Tapi semuanya itu berada karena adanya akar. Subhanallah. Semuanya itu hebat karena akar. Semuanya dipuji karena akar. Akarnya nggak pernah dapat pujian. Artinya akar tersebut menanamkan kebaikan. Akar tersebut menanamkan keindahan. Walaupun dia tidak dipuji, nggak apa-apa. Yang penting semuanya itu karyanya dia. Benar tak? Semuanya itu jadi hebat, jadi bagus, jadi lezat. Itu semuanya berkat akar. Subhanallah. Akarnya nggak pernah dipuji. Mari kita tarik dalam filsafat kehidupan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam salah satu hadis, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya kalian. Atau kita kalau mau terjemahkan, paling bagusnya manusia, paling hebatnya manusia. Anfa'ukum linnas, orang yang paling banyak memberikan manfaat. Orang yang paling mulia, Bu, orang yang paling bagus, orang yang paling bermanfaat hidupnya adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Nabi tidak mengatakan orang yang paling mulia adalah orang yang banyak sholat. Enggak. Nabi tidak mengatakan orang yang paling mulia adalah orang yang banyak puasa. Enggak. Nabi tidak pernah mengatakan orang yang paling mulia adalah orang yang paling sering berangkat haji. Enggak. Orang yang paling mulia, Nabi tidak katakan orang yang sering berangkat umroh. Tidak. Nabi tidak mengatakan orang yang paling bagus adalah orang yang sering tiap hari baca Quran. Tidak. Tapi subhanallah, padahal sholat itu bagus apa tidak? Puasa bagus apa tidak? Haji bagus apa tidak? Baca Quran bagus apa tidak? Tapi itu semuanya nggak masuk dalam pujian baginda Nabi Muhammad. Nabi nggak puji itu semuanya. Yang dipuji sama Nabi apa? Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya kamu, paling mulianya kamu adalah orang yang memberikan kontribusi, memberikan kemanfaatan di dalam manusia. Kalau kalian sholat, itu sholat kalian dengan Allah, urusan pribadi. Kalau kalian puasa, urusan kalian dengan Allah. Kalau kalian haji, itu urusan kalian dengan Allah. Kalau kalian baca Quran, pahalanya buat kalian, itu antara kalian sama Allah. Tapi manakala kita memberikan kemanfaatan, hubungan kita dengan manusia, Masya Allah. Artinya kemuliaan seseorang manakala kita bisa memberikan manfaat kepada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, berbuatlah segala sesuatu bukan mencari kedudukan dan pangkat serta popularitas, tapi segala sesuatu itu lakukan karena Allah. Kalau kita melakukan segala sesuatu karena Allah, maka kita tidak lagi mendengar pujian, sanjungan. Buat kita yang namanya sanjungan dan hinaan sama. Saya mau tanya, kita lebih senang dipuji apa dihina? Bu, senang dipuji apa senang dihina? Oh, kita ini kadang-kadang nggak tahu diri, padahal pujian tersebut itu nggak sebenarnya kita senang. Misalnya nih, ada orang mukanya nggak ganteng, kamu teh ganteng, seneng. Ini orang goblok yang begini, udah tahu mukanya jelek dipuji. Pujian yang begitu itu artinya menghina. Perempuan nggak cantik, tapi dibilang kamu teh cantik banget. Itu kalimat bukan pujian, hinaan itu. Kalau orang paham. Tapi kan kalau kita dalam hidup ini senang dipuji, yang kita harapkan adalah pujian, sehingga kita tidak bisa membedakan antara pujian dan cacian. Kita lebih senang dipuji. Bahaya kalau hidup ini yang kita inginkan hanya pujian, dan kita tidak mau dikritik, tidak mau dihina dan lain sebagainya. Itu bahaya dalam kehidupan. Kira-kira paham, Pak? Ya. Jadi hidup ini lakukan segala sesuatu karena Allah.
Allah. Nggak butuh pujian. Kayak akar tadi. Akar tadi nggak butuh pujian. Walaupun yang mendapatkan pujian daun, yang mendapatkan pujian adalah pohonnya, dia nggak dapat apa-apa. Padahal semuanya bersumber dari akar. Itu yang namanya akar nggak pernah sakit hati, Pak. Akar nggak pernah sakit hati, nggak pernah akar sirik gitu. Kamu muji pohon, saya itu yang menjadikan pohon itu keluar, yang menjadikan daun itu ada itu dari saya. Enggak teriak, enggak demo dia diam-diam aja. Manakala kita bisa menghantarkan seseorang ke dalam kesuksesan, itu adalah merupakan suatu kebanggaan. Walaupun kita tidak mendapatkan pujian dan tidak mendapatkan nilai dari orang tersebut, kita harus bangga kalau ada seorang santri sukses dari seorang guru. Gurunya nggak usah membanggakan diri, kita bangga santrinya yang sukses. Biarkan nanti orang akan sebut santrinya siapa sih itu. Paham gak? Jadi kita nggak usah cari popularitas, nggak usah cari sanjungan. Lakukan segala sesuatu itu karena Allah. Bu, orang kalau melakukan segala sesuatu karena Allah nggak capek hidup ini. Ini saya dakwah, hampir tiap malam saya isi capek badan, Pak, capek. Ya. Namanya juga manusia, bukan robot. Kalau robot kan jalan. Ya. Manusia, ya, butuh makan, butuh istirahat, capek. Ya. Tapi manakala saya belajar nih. Saya belajar ketika saya berdakwah, saya mencari ridhonya Allah Ta'ala. Karena menurut saya dan keyakinan saya, dakwah bukan pekerjaan. Dakwah adalah kewajiban. Setiap orang wajib untuk berdakwah. Enggak, saya tidak jadikan dakwah di pekerjaan. Bukan pekerjaan naon deh. Sebab kalau orang menjadikan dakwah pekerjaan, manakala tidak ada undangan, maka dia tidak menganggap ini sebuah dakwah yang bagus. Dia anggap ini adalah pekerjaan. Jadi dia ukur segalanya. Kalau sudah bicara tentang pekerjaan, berarti berbicara tentang uang. Paham ya? Tapi kalau orang berdakwah capek, apa kata ulama? Man qama bidakwah mayat'ab. Siapa orang yang berdiri di dalam dakwah karena Allah, maka Allah akan cabut rasa capeknya. Capek, saya ngomong. Punten. Saya bukan penceramah yang menyampaikan bahasa pelan-pelan. Ibu, bapak, itu bukan karakter saya. Mungkin bapak udah tahu. Itu bukan karakter saya. Karakter saya ngangkat suara, teriak, itu ngangkat suara. Dan itu capek. Tapi manakala saya berusaha niat karena Allah, alhamdulillah, setiap kali saya sudah di rumah nggak kuat, begitu berhadapan dengan yang namanya ini saya kalau udah ketemu mic mau digigit ini hilang, subhanallah. Subhanallah, benar Pak. Saya tahajud sampai bukan sombong-sombongan, bukan. Saya kalau di rumah suara saya habis, begitu ketemu yang namanya mic, kalau boleh saya nikah lagi, nikah sama mic saya. Luar biasa. Hilang, itu capeknya hilang. Dan subhanallah, saya kalau di rumah meriang sakit, saya paksakan, ada undangan saya paksakan hadir. Begitu saya pegang mic, begitu saya baca alhamdulillah, hilang penyakitnya. Begitu selesai penyakit, begitu saya selesai ceramah, datang lagi penyakitnya. Ya, saya begitu Bu. Meriang begitu, kalau sudah bicara hilang saya. Tapi begitu selesai minum kopi, datang lagi meriangnya. Kenapa? Saya berusaha segala sesuatu saya nikmati karena Allah Ta'ala. Udah, saya berdakwah karena Allah Ta'ala. Pak, orang kalau berdakwah dan segala sesuatu, bukan saja dakwah. Kalau kalian lakukan itu karena Allah, nikmat. Nggak ada itu rasa capek, nggak ada itu rasa letih, nggak ada itu rasa susah. Semuanya enjoy aja. Kenapa? Yang saya lakukan karena Allah. Yang saya inginkan karena Allah. Kalau ingin pujian, pujian yang datang dari Allah. Kalau ingin sanjungan, sanjungan yang datang dari Allah. Kalau ingin duit, duit yang datang dari Allah, bukan dari BKM. Paham gak? Makanya kalau ngundang Habib nggak usah mikir, nggak usah mikir yang begitu. Oke, nggak punya nilai itu semuanya, nggak punya nilai. Biar Allah yang ngatur rezeki manusia. Siapa sih yang ngatur? Siapa yang ngatur rezeki manusia? Allah. Nggak usah takut dengan namanya rezeki, nggak usah takut. Makanya ketika saya menyampaikan segala sesuatu, saya berusaha untuk lugas, tegas. Apa yang perlu saya sampaikan, saya sampaikan. Saya tidak pernah berpikir dua kali untuk menyampaikan kebenaran, nggak pernah. Saya ketika menyampaikan yang hak, menyampaikan kebenaran, saya nggak peduli dengan siapapun. Orang itu mau ngundang lagi mangga, nggak ngundang lagi kelewatan, kan gitu aja. Nggak, saya nggak ada urusan. Saya nggak mau meninah bubukkan jamaah.
Jamaah dininya bubukkan, disayang-sayang, di itu takut kehilangan jamaah. Enggak, saya nggak ada urusan. Saya di majelis saya di Liwa Al-Habib begini. Mau ngaji sama saya begini. Kalau enggak, minggat 100 kilo. Enggak ada urusan saya. Ini karakter. Kenapa? Karena saya tidak punya kepentingan dengan manusia. Enggak, saya tidak punya kepentingan. Kalian mengundang silakan, enggak undang pun enggak apa-apa. Saya masih punya aktivitas yang lain. Dan rezeki di tangan Allah Ta'ala, bukan di tangan Allah Ta'ala. Kalau Allah mau buka keran rezeki, lewat mana saja nama rezeki, Pak. Sampai pernah satu waktu saya duduk di rumah nggak punya duit. Depan rumah saya duduk nggak punya duit, baca sholawatan. Subhanallah, Allah ngirim satu orang, Pak. Allah ngirim satu orang bawa amplop. Saya mau tanya, kira-kira yang gerakkan orang tersebut siapa? Yang gerakkan orang itu datang ke rumah Habib siapa? Kenal juga enggak, tahu juga enggak, tapi Allah gerakkan hatinya. Ente datang ke rumah Habib. Datang, Pak. Udah ngasih duit, datang lagi. Musuhnya kan saya ngejemput, saya nggak ngejemput, duitnya diantarin ke saya. Masya Allah. Kalau sudah Allah yang mau, ada. Makanya sandarkan hidup ini kepada orang. Kalau nyandarkan hidup kepada Allah, nggak takut sama manusia, nggak peduli sama manusia. Kalau toh kita berbuat baik kepada manusia, kenapa? Karena itu diperintah oleh Allah. Jadi sekali lagi, lakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Bahwa apa yang kita lakukan, yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kita kalau hidup semuanya sandarannya Allah Ta'ala, maka nggak ada itu bahasa sumpah, susah, depresi, gelo, kayak ibu di dalam rumah tangga. Kalau ingin rumah tangganya baik, rumah tangganya senang, rumah tangganya diberkahi oleh Allah, cintai suami ibu karena Allah. Paham, Bu? Cintai suami ibu jangan karena ketampanannya, jangan. Sebab kalau ibu mencintai suami karena ketampanannya, iya waktu nikah tampan, umur 40 peot, benar gak? Gigi ompong, umur 60 udah ngos-ngosan, kena penyakit macam-macam, benar gak? Nah, begitu kita cintai dia karena ketampanannya, ketika ketampanannya itu hilang, maka jangan salahkan si ibu ngelirik lagi anak muda lagi. Benar gak? Kenapa? Karena yang dia lakukan bukan karena Allah. Jadi lakukan segala sesuatu cinta karena Allah. Tahabban fillah, kata Nabi. Kalau kalian cinta karena Allah di dunia, cintai segalanya itu karena Allah, maka kecintaan itu akan diabadikan oleh Allah, dipupuk oleh Allah sampai di akhirat dipertemukan. Lakukan segala sesuatu karena Allah. Kalau kita melakukan segala sesuatu karena Allah, maka tidak ada rasa capek dalam hidup ini. Tidak ada. Mau cinta, cintai karena Allah. Al-hubbu lillah wal bughdhu lillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Sebab kadang-kadang kita ini kebalik, Pak. Cinta kepada orang yang dibenci sama Allah. Sama orang ahli maksiat, cinta. Sama orang yang suka berbuat mungkar, cinta. Sama orang yang suka ninggalin sholat, cinta. Kenapa? Karena dia sering bantu saya, Habib. Jadi ukurannya karena bantu kita. Kan ada orangnya nggak sholat, orangnya jahat, orangnya berbuat maksiat, tapi sering bantu kita, suka ngasih duit. Oh, kita nganggap ini tuh orang paling baik di dunia, Habib. Masya Allah. Jadi ukuran kecintaan itu ukurannya adalah Allah. Kalau kita melihat ada orang baik, sholatnya benar, puasanya benar, ibadahnya bagus, wajib untuk kita cintai siapapun dia. Karena tidak ada alasan kita benci orang demikian itu. Kenapa? Karena orang tersebut dicintai oleh Allah. Belajarlah mencintai seseorang yang dicintai oleh Allah. Bisa dipaham tak? Belajarlah mencintai seseorang yang dicintai oleh Allah. Itu ukurannya. Sebab kalau kita cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah, nanti kita juga dicintai oleh Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau kita mencintai orang yang dibenci oleh Allah, nanti kitanya juga dibenci oleh Allah Ta'ala. Kira-kira sampai di sini paham, Pak? Paham, Bu? Bu, paham gak? Ibu cinta gak sama dunia, Bu? Sama dunia cinta gak? Oh, sama emas cinta gak? Wah, Masya Allah. Ibu teh cinta sama kemewahan dia. Makanya ibu tadi berbudak. Ini orang kalau cinta sama dunia memperbudak kita, Pak. Kita diperbudak sama dunia, benar tak? Ya, ini Allah yang katakan dalam hadis qudsi,
Kalau kalian cinta sama dunia, maka aku jadikan kalian bertekuk lutut di hadapan dunia. Wah, capek ngurusin dunia teh, Pak. Benar gak? Jadikan dunia teh, kadian dunia teh. Bukan kita ngejar-ngejar dunia. Dunia suruh bertekuk lutut sama kita. Begitu. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita punya hubungan baik sama Allah Ta'ala, dunia itu ada dalam genggaman. Dunia itu ada dalam genggaman Allah. Segala yang ada di muka bumi ini semua ada dalam genggaman Allah. Kitanya yang pinter. Bagaimana caranya? Tembus jalan menuju Allah. Kalau jalan kita menuju Allah lancar, dunia dan seisinya ada dalam genggaman kita. Manusia ini, Pak, yang punya hati, yang bisa menggerakkan hati kita siapa? Yang bisa menggerakkan hati kita siapa? Allah. Jadi kalau kita minta kepada Allah, orang yang benci kita doain, nanti Allah putar hatinya, jadi cinta sama kita. Kita tidak akan bisa memaksa seseorang untuk mencintai kita, tak bisa. Saya tidak akan pernah bisa memaksa ibu bapak sekalian untuk cinta kepada saya. Tapi biar Allah yang memutar hati-hati kalian. Allah yang memutar hati pasti cinta. Yang cinta, wow, luar biasa. Kenapa? Karena hatinya diputar ke Allah Ta'ala. Makanya manakala kita melakukan apapun yang ada di muka bumi, lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kita di dalam berkhidmah kepada seorang suami, khidmahlah karena Allah. Nggak capek ketika suami teh ngomel. Suami itu teh ngomel tadi, sering ngomel tuh. Hah? Tapi kalau ibu berkhidmah karena Allah Ta'ala, omelan suami itu kayak lagu dangdut. Benar, Bu, nikmat. Kenapa? Saya teh, Pak, berkhidmah kepada Bapak karena Allah, bukan karena Bapak. Saya teh ngelayanin Bapak karena Allah. Saya teh setia sama Bapak karena Allah. Ibu teh nggak capek bangun tengah malam, nggak capek ngebersihin rumah teh, nggak capek ngerawat anak, nggak capek. Kenapa? Saya melayani suami karena. Tapi kalau kita melayani suami karena sesuatu, saya teh melayani suami karena takut suami saya kabur, misalnya. Bu, kalau kita melakukan hal seperti itu, siap-siap kita kecewa. Paham? Kita kalau cinta dengan makhluk bukan karena Allah, siap-siap kecewa. Kita kadang-kadang sering begini nih, dengerin. Kita kadang-kadang sering begini. Kita sering berbuat baik kepada orang, ujung-ujungnya orang tersebut tidak membalas kebaikan dengan kebaikan. Kecewa enggak? Kecewa enggak? Kita ngebantu tetangga, tiap hari dibantu, dikasih makan, dikasih uang. Tiba-tiba tetangga yang kita berbuat baik dengannya, dia membalas dengan kejelekan. Kecewa enggak? Kecewa enggak, Bu? Kecewa. Bu, kalau ibu berbuat baik kepada istri karena sesuatu, begitu ibu berbuat baik, tiba-tiba si suami tersebut mengecewakan ibu kecewa enggak? Kecewa. Begitu juga seorang suami, Pak, cintai istri kalian karena Allah. Kalau enggak, kalian siap-siap kecewa. Hidup ini kalau mengharap sesuatu kepada manusia, siap-siap kecewa. Manusia teh, kenapa, Bu? Manusia apa yang perlu yang bisa kita andalkan dari manusia? Enggak ada, Pak. Enggak ada manusia. Manusia ini makhluk Allah. Semuanya tergantung kepada Allah. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, cintai suami karena Allah, cintai istri karena Allah, bina rumah tangga yang baik karena Allah. Kalau semua itu kita lakukan karena Allah, maka kita akan mendapatkan ketenangan dan tidak ada bahasa kecewa. Enggak ada itu bahasa kecewa, Pak. Enggak ada itu bahasa kecewa. Kenapa? Karena saya melakukan ini karena Allah Ta'ala. Kalian mau balas kebaikan saya dengan kebaikan, mangga. Kalian tidak balas kebaikan saya dengan kejelekan, selesaikan. Enggak ada urusan. Jadi apapun yang akan dibalas kepada kita, enggak ada urusan. Yang penting kita tetap berbuat baik karena Allah. Makanya sekali lagi, jadilah hidup ini bermanfaat. Hidup ini jadikan bermanfaat. Karena seseorang itu akan dipuji dengan manusia yang lain manakala hidupnya bermanfaat. Sekecil apapun berikan manfaat, sekecil apapun, baik itu kepada keluarga,
baik itu kepada suami, baik itu kepada istri, berikan semuanya itu manfaat. Jadilah hidup kalian yang bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, cintai makhluk ini karena Allah. Apapun yang kita kerjakan, semua lakukan karena Allah. Karena kalau kita sudah melakukan karena Allah, nggak ada rasa capek, nggak ada rasa letih, dan kita tidak butuh dengan pujian dan sanjungan. Yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu. Bu, kalau kita melakukan kebaikan ini karena Allah, ibadah karena Allah, nggak capek. Kita bangun tengah malam, sholat tahajud. Kalau sholat tahajudnya karena Allah, nggak capek. Habib, saya ngantuk. Karena kamu bangunnya bukan karena Allah. Buktikan, Bu. Kita kalau baca Quran, ketika kita baca Qurannya karena Allah, maka sebanyak apapun Quran yang kita baca nggak capek. Saya mau tanya, Bu, Ibu kalau ngobrol 3 jam kuat gak, Bu? Kuat gak, Bu? Kenapa? Karena menyenangin dengan obrolan itu. Senang kan? Kita ini kurang senang sama baca Quran. Coba kalau ngobrol dihilangkan, diganti baca Quran, cakep gak? Masya Allah. Ibu teh kalau main HP berapa jam? Lama. Coba sekarang HP-nya dipinggirkan, mainin Al-Quran. Artinya baca Al-Quran. Kalau kita melakukan itu karena cinta, karena nikmat, nggak berhenti, Pak, nggak berhenti. Jadi dasar kehidupan ini karena tanamkan cinta dulu. Kalau sudah cinta sama Allah, segala yang kita lakukan nggak akan capek, nggak akan letih. Kalau kita lakukan karena Allah. Jadi prinsipnya hidup ini, Bu, hidup ini kalau ingin bahagia, ingin senang, ingin enjoy, lakukan segala sesuatu karena Allah. Ibu di rumah sering ngedumel gak, Bu? Bu, Ibu di rumah sering ngomel gak? Kira-kira apa yang diomelin, Bu? Beb, rumah saya teh besar, saya nyapu teh capek, ngomel. Bersih-bersih rumah, ngomel. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu bukan karena Allah. Tapi kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, nyuci pun nikmat. Benar tak, Bu? Nyuci pun nikmat. Melayani suami, nikmat. Bikin makanan buat suami, nikmat. Kenapa? Karena saya melakukan itu karena Allah. Jadi katakan kepada suami ibu, Pak, saya teh cinta sama Bapak karena Allah, bukan karena Bapak. Kalau Bapak teh naon mau dicintai, teh Bapak naon teh? Apanya mau diambil Bapaknya teh? Benar gak? Mudah-mudahan kia mau dicintai kemana teh, Bu? Muka pas-pasan begini mau dicintai naon teh? Benar gak? Nggak ada. Tapi kalau kita cintanya karena Allah, yang katakanlah lelaki yang nggak ganteng jadi kelihatan ganteng, Pak. Perempuan yang nggak cantik kelihatan cantik. Kenapa? Segala sesuatu yang dilandasi dengan cinta itu akan nampak keindahan. Paham ya? Segala sesuatu kalau dilandasi dengan cinta akan nampak keindahan. Makanya orang kalau sudah cinta dengan seseorang, apapun yang datang dari orang itu benar. Namanya juga cinta. Orang kalau udah cinta, ada dulu lagu Bu. Nah, apa kalau sudah cinta teh? Rasa kucing apa apa namanya, Bu? Rasa kucing, rasa coklat apa tuh namanya? Itu. Jadi Bu apa ya? Orang kalau udah cinta, kotoran kucing jadi coklat, Pak. Benar gak? Kita ini begitu, ya. Kita kalau udah cinta, kayak gitu. Makanya dasarkan hidup ini karena cinta dulu. Ibu, bapak sekalian belum merasakan bagaimana cintanya ibadah. Kalau kita udah cinta sama ibadah, nggak bakal ninggalin ibadah. Nikmat, ibadah itu nikmat. Jadi tanamkan dulu cinta dulu. Kenapa sih kita enggan baca Quran? Kenapa sih kita enggan untuk berzikir? Kenapa sih lisan ini jarang untuk selawat? Karena kita tidak mencintai itu dulu. Bu, cintain selawat, nanti mulut ini akan terus berselawat, Bu. Cintai dulu. Nah, bagaimana cara memulai cinta? Biasakan dulu. Orang itu kalau cinta karena biasa. Kalau orang Jawa bilang tresno jalaran saka kulino. Tresno itu seneng, cinta itu karena sering ketemu lama-lama cinta. Begitu juga Quran. Quran itu kalau sering dibaca, lama-lama cinta. Ibu sering baca Quran enggak? Kalau nggak sering ya repot cintanya. Ada orang bangun sekali, 2 kali sholat malam. Kok saya belum merasakan nikmatnya? Yang baru semalam. Tapi kalau kita udah rutin sholat malam, nanti Allah akan berikan kenikmatan. Kalau sudah nikmat, nggak bakal berhenti.
Kita ngobrol ini nikmat, makanya nggak berhenti-berhenti. Benar gak? Kita ngobrol ini nikmat, makanya nggak berhenti-berhenti. Coba diganti obrolan, diganti zikir. Jadi nikmat kita dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Apalagi sebentar lagi mau puasa. Isi Ramadan ada di hadapan kita. Ini Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang sangat luar biasa, yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Segala amal kebaikan yang ada di bulan Ramadan dilipat ganda. Masya Allah. Ini satu kesempatan buat kita, Pak. Satu kesempatan untuk memanfaatkan keberadaan daripada Ramadan. Umur kita diberikan panjang oleh Allah Ta'ala, badan kita diberikan sehat oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk bisa bertemu bulan suci Ramadan. Kalau kita tidak gunakan Ramadan ini sebaik-baiknya, ya Allah, nggak ada jaminan ketemu tahun depan, nggak ada. Jadikan Ramadan ini untuk ibadah, Bu. Jangan cuma senang datang Ramadan, gembira datang Ramadan. Pertanyaannya, apa yang sudah kalian isi dalam bulan Ramadan? Kita mau menyambut datang bulan Ramadan ini. Dinanti-nanti oleh semua umat Islam. Bahagia, man fariha. Bahkan Nabi mengatakan, man fariha bi gudumi Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Siapa orang yang gembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan, apa kata Allah? Allah haramkan jasad kalian untuk masuk neraka jahanam. Masya Allah. Senang saja udah diharamkan kita punya jasad untuk masuk neraka. Sekarang pertanyaannya, persiapan apa? Apa yang sudah kita persiapkan untuk memasuki bulan Ramadan? Apa persiapan kita? Jangan Ramadan lewat kayak tahun yang dulu, sama wae lah. Benar gak, Bu? Adik-adik, kita ini tahun Ramadan lewat berapa kali? Itu saja, nggak berubah. Tahun kemarin nggak hatam Quran, tahun sebelumnya nggak hatam Quran, tahun sekarang nggak hatam Quran. Apa bedanya? Umur bertambah, ibadah berkurang. Kenapa? Karena kita tidak mengadakan satu muraqabah, satu introspeksi diri. Umur sudah tambah. Kalau umur sudah tambah, bekal harus banyak bekalnya. Kita ini umur sudah bertambah, jangan usianya bertambah, bekalnya makin sedikit. Jadilah orang-orang yang cerdas, isi bulan Ramadan, gunakan sebaik-baiknya. Udah, Bu, kegiatan-kegiatan dunia teh, kamu mikirin urusan dunia, wae tah, Bu. Udah selesai urusan dunia selama 1 bulan penuh, 30 hari fokus pada Allah. Ibadah sengketol, ngaji sengketol, istighfar sengketol, bangun tengah malam, sholat taraweh, sholat tahajud, sholat sunnah yang lain, lakukan. Gunakan sebaik-baiknya umur yang diberikan sama Allah Ta'ala. Jangan lewat begitu saja, sama wae, Bu. 3 tahun yang lalu ya begitu, 4 tahun yang lalu ya begitu, 2 tahun yang lalu sama, datang sekarang Ramadan itu juga. Nggak ada introspeksi diri sama sekali. Tahajud enggak, baca Quran enggak. Masya Allah. Bu, kalau mau bikin kue-kue, ayo nak, Bu. Tong nanti ribet urusan ibu-ibu, ribet urusan kue-kue itu. Benar enggak? Ibu-ibu Masya Allah, urusan kerodong, urusan baju, urusan siap untuk Idul Fitrinya masih belum. Udah ngejahit sana, ngejahit, ribut urusan. Nanti persiapan buat Idul Fitri, Idul Fitri teh. Idul Fitri dipikirin teh. Ramadan teh, Idul Fitri itu buat hari kemenangan. Kemenangan siapa sih? Kemenangan orang yang melakukan Ramadan untuk ibadah kepada Allah. Ibadahnya nggak karu-karuan, tiba-tiba menang. Dari mana menangnya? Orang kalau menang itu bertanding. Ibu teh nggak pakai tandingan, menang aja dari mana? Masya Allah. Idul Fitri itu kalau kita mengisi bulan Ramadan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Udah tinggalin urusan-urusan yang nggak penting. Bikin kue, bikin makanan, bikin ya Allah. Bangun tengah malam sholat tahajud, sholat taraweh tong di, tinggalkan sholat jamaah tong di, tinggalkan baca Quran sing getol, Bu. Paham tak, Bu? Tong tiap hari tuh bangun tidur buka HP. Benar enggak? Mau tidur buka HP. Ada TV tuh buka HP. Udah siapin. Selama bulan Ramadan yuk, Bu, janji HP tinggalin, siap. Ibu-ibu nggak pernah. Ibu siap dah, Bu? Selama 1 bulan nggak boleh pegang HP. Asar ibu-ibu teh, Masya Allah, HP. Ibu manfaatnya lawan HP teh. Ayo manfaatnya.
Ibu kalau mati di kuburan dimasukin HP dah. Hah? Lagi di kuburan yang ditanya non HP. Masya Allah. HP ibu-ibu teh umur sudah masih 40-50 tahun, ngapain pikirin urusan akhirat? Mikirin urusan HP, urusan film, urusan disco, urusan apa TV dan sebagainya. Udah, Ramadan jadikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jaminan. Kita sekarang diberi hadiah sama Allah. Hadiah bisa ketemu bulan Ramadan. Ini hadiah. Tahun depan belum tentu. Hari ini sehat, habis Ramadan nanti berangkat juga nggak ada yang tahu. Benar tak? Nggak ada yang tahu. Nah, kesempatan ini bukan untuk ibadah. Kalau seandainya nanti kita nggak ketemu dengan bulan Ramadan, kita sudah mengisi Ramadan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, orang yang Ramadan hatinya dipenuhi dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ketenangan, Allah berikan kedamaian, Allah berikan kesuksesan, Allah berikan keberhasilan dalam kehidupan manusia. Manakala di bulan Ramadan dia isi untuk ibadah. Jadi sekali lagi, sandarkan kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ketergantungan dengan yang namanya manusia. Jangan. Sandarkan hidup kepada ibu punya masalah, ngadu sama Allah, Bu. Untuk pergi ke dukun. Kita ini kadang-kadang sering kalau ada masalah curhat sama teman, curhat nah temennya juga punya masalah lebih besar juga dia. Benar gak? Kita ini kadang-kadang kalau lagi punya masalah rumah tangga ribet sama suami, curhat sama teman kita. Nah, teman kita juga ribet juga sama suaminya, sama. Benar gak? Kita kalau ngadu kepada manusia rugi. Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, kata Nabi. Kalian kalau mau berdoa, doa kepada Allah. Kalian kalau mau minta, minta kepada Allah. Kalian kalau mau minta tolong, minta tolong sama manusia. Manusia teh kopret non minta ditolong tah. Ayo masalah cerita sama manusia. Problem begini cerita sama manusia. Enggak penting manusia teh. Udah, kita berbuat baik sama manusia. Dah, aib kita jangan dibuka. Apalagi ribut sama suami teh, cerita sama tetangga. Gimana jalan keluarnya? Jalan keluar teh jujur, jalan keluar teh. Insyaallah. Ibu teh minta cerita teh paling apa? Ada solusi naon? Emang kalau kita punya masalah cerita, oh saya lagi punya utang banyak terus dibayarin gitu sama orangnya. Kamu punya utang berapa? Saya punya utang 100 juta. Jangan khawatir, nih duitnya. Nah gitu nggak apa-apa. Paling juga kasihan teh, Bu. Benar gak? Percuma. Jadi kalau menyadarkan hidup sama manusia itu percuma. Jadi kita belajar tauhid untuk menyadarkan hidup semua kepada Allah. Apapun yang terjadi di muka bumi, musibah apapun yang terjadi di muka bumi, illa biqada'in wa qadar. Semuanya itu adalah merupakan garis dari Allah Subhanahu, takdir. Udah nikmatin hidup nikmatin bahwa semua datang dari Allah. Orang kalau sudah mendapatkan takdir dari Allah, nggak akan pernah bisa mengelak, Bu, nggak bakal. Kenapa? Takdir Allah itu kuat, nggak bisa. Kita punya rancangan, kita punya cita-cita. Kalau Allah nggak nakdirin, nggak bisa. Benar nggak? Oh, kita kan begitu, punya cita-cita panjang. Cita-cita saya punya masa depan minggu depan modal. Kita ini kadang-kadang bicara tentang masa depan apa, Bu? Anak masih kecil dipikirin. Ini saya lagi mikirkan tuh kumaha masa depannya. Kejauhan mikirin masa depan deh. Biarin masa depan mereka Allah yang atur. Paham tak? Biarin masa depan anak-anak kita Allah yang atur. Tugas kita ajarin anak-anak kita kenal Allah. Tos. Paham tak? Tong mikirin masa depan. Masa depan Bapak aja nggak ada yang mikirin. Anak-anak suruh mikirin, biarin. Anak-anak biar mengalir seperti apa adanya. Mereka lahir dalam keadaan telanjang, Allah yang kasih pakaian. Mereka lahir tanpa makan, Allah yang kasih makan. Bahkan sampai besar, Masya Allah. Apa manusia? Jadi gak usah pikiran yang begitu-begitu, tinggalin. Ajarin anak kita kenal Allah, supaya dia hidupnya dibimbing sama Allah. Orang yang dibimbing sama Allah, kira-kira selamat gak, Bu? Bahagia gak? Cari bimbingan Allah. Mikir gayanya tuh masa depan. Ada yang ada di hadapan kita jadi yang depan kita aja kita bingung ngaturnya, apalagi masa depan. Anak umur 5 tahun yang dipikirkan nanti sekolah kuliahnya di mana ya? Ya Allah, anak 5 tahun dipikirin kuliahnya, Bu. Ini anak saya begini nanti jodohnya kumaha? Ya,
mikirin jodoh sama anak umur 7 tahun. Biarin mereka mengalir seperti air. Yang penting anak-anak kita kenalkan Allah, kitanya kenal Allah. Minta sama Allah, ya Allah, bimbing anak-anak saya. Ya Allah, pelihara anak-anak saya, jaga anak-anak saya, tuntun tos begitu. Paham gak, Pak? Jadi kalau semuanya diserahkan kepada Allah, biarin. Kita cuman apa? Ikhtiar, doa, tos. Sehingga tidak ada lagi bahasa mengeluh, nggak ada. Tidak ada lagi bahasa saya tuh lagi stres, saya stres. Orang mukmin tidak boleh pakai bahasa stres, saya. Stres non, stres teh. Stres itu orang yang nggak punya Tuhan stres. Ibu punya Tuhan nggak? Ibu punya Allah nggak? Non stres. Saya stres. Saya bingung. Habib saya lagi punya masalah. Hidup pasti ada masalah. Dah. Habib saya nggak mau ada masalah. Saya kepingin masalah saya selesai semuanya. Dan saya hidup tidak ingin ada masalah. Modal. Hidup nggak mau punya masalah, kumaha? Benar nggak? Nggak bisa. Kita ini hidup yang realistis aja lah. Realistis aja. 1 tambah 1, 2, tos. Makanya hidup ini jangan jauh dari Allah. Kalau hidup ini dekat sama Allah, dibimbing ke Allah Ta'ala, serahin sama Allah Ta'ala, enak. Jadi kita nggak terlalu capek mikirnya, kita ini mikir sesuatu, berhasil enggak, ubanan. Benar nggak? Kita mikir, ada orang miskin mikir kumaha caranya jadi orang kaya enggak, dewo. Benar nggak? Apa yang ada di hadapan kita, nikmatin. Beb, saya punya rumah kontrak, alhamdulillah, daripada tidur di kolong jembatan. Benar gak? Nikmatin aja begitu. Habis rumah saya kecil, alhamdulillah, masih punya rumah. Lihat saudara kita yang gak punya rumah, selesai. Jadi hidup ambil yang enak-enak saja. Tapi kalau kita ngeluh, kita pikirin dapat rumah kecil, kita pikirin kumaha caranya supaya dapat istana nggak dapat, masuk rumah sakit jiwa. Benar gak, Bu? Jadi segala permasalahan, Bu, sikapin dan serahkan ke Allah Ta'ala. Kita ini sering pakai bahasa sing tawakal. Naon tawakal itu? Tawakal itu naon? Tawakal itu menyerahkan diri secara seutuhnya kepada, itu tawakal. Menyerahkan diri kepada. Kalau sudah hidup ini diserahkan sama Allah Ta'ala, Habib saya mau tawakal, udah, kalau sudah tawakal serahkan sama Allah. Ibu bapak entok ikut-ikut, entok ikut catur Allah Ta'ala, biarin. Habib saya punya anak, kepingin dapat jodoh, tapi saya tawakal, udah tawakal sama Allah Ta'ala, biar anak kita nanti dikirim jodoh sama Allah Ta'ala. Benar gak? Yang ngirim jodoh siapa? Allah. Tugas kita apa? Bereskan anak kita, jaga anak kita, ajarin anak kita kenal Allah Ta'ala. Nanti Allah akan mengirim jodoh yang baik. Itu caranya. Jadi kalau kita menginginkan kita punya anak dapat jodoh yang soleh dan solehah, anak kita benerin dulu. Anak kita kenalkan Allah. Anak kita suruh ibadah. Supaya apa? Supaya Allah cinta. Kalau Allah cinta, nanti Allah kirim jodoh yang baik. Kepingin jodoh yang soleh dan solehah, anak kita rambutnya dibuka, auratnya dibuka, pergaulannya naudzubillah, tapi kepingin mudah-mudahan anak saya dapat jodoh yang soleh, yang begitu Bu. Masya Allah. Kita kalau ingin dibenarkan sama Allah, benerin kita punya diri. Hubungan kita sama Allah yang beres, nanti Allah akan bantu kita. Iyyaka na'budu wa ibadahku Allah sing bener, ikhtiar sing bener, habis itu Allah akan bantu kita. Kalau sudah Allah bantu kita, hidup bahagia, hidup seneng, minta bantuan yang datang dari Allah, minta bantuan datang dari Allah. Jadi setiap apa saja ya yang terjadi dalam kehidupan kita, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu. Lapang kita punya dada, Bu. Tenang. Ingin hidup tenang kan, Bu? Ingin tak? Serahkan hidup ini sama Allah Ta'ala. Hidup yang senyum, tapi mau kebanyakan senyum. Jadi gelo atau senyum, Bu. Senyum aja, ngadepin apa saja kecil. Kecil. Ayo masalah. Semua masalah anggap kecil, tolong besar-besarin.
Kita ini kadang-kadang kalau ada masalah dibesarin, sementara masalah dosa dianggap sepele. Justru dosa ini yang perlu kita tangisin. Kalau ada masalah anak sakit, bingung, kan begitu. Ekonomi merosot, bingung. Kita sumpah mikirin yang begini. Sementara maksiat kita nggak bingung. Mestinya yang mana kalau kita maksiat ini yang kita bingungin. Karena yang menjadikan rezeki mampet, rezeki susah, rezeki repot itu karena kita suka maksiat. Saya kasih satu contoh, Bu. Nabi mengatakan orang kalau sudah biasa makan barang haram dimakan, uang riba, uang bunga, uang renten, uang nipu dimakan, bahkan anak istrinya makan uang haram. Apa kata Nabi? Man akalal haram, siapa orang yang makan barang haram, maka anggota tubuhnya akan menyeret orang tersebut untuk melakukan keharaman. Sya'ah al-abah, mau atau tidak mau. Kalau kita biasa makan barang haram, tangan suka haram, mata suka haram, telinga suka haram, mulut suka haram. Ini satu contoh. Kenapa? Karena kita melanggar aturan Allah. Beb, saya kalau ngaji Al-Quran kok kayaknya kurang resep, Beb, kurang enak, kurang nyaman, kurang nikmat. Ya biasa, mulutnya biasa untuk ngomongin orang. Benar gak? Karena tidak mungkin bisa mengumpulkan kebaikan dan kejelekan. Orang kalau sudah mulutnya biasa ngomongin orang, mulutnya biasa bohong, mulutnya biasa dosa, maka mulut tersebut ketika diajak untuk membaca Al-Quran, mulut tersebut enggan untuk baca Quran. Mata kalau biasa lihat maksiat, begitu dia lihat Al-Quran nggak suka. Begitu dia lihat orang-orang soleh, nggak suka. Begitu dia lihat orang-orang baik, nggak suka. Kenapa? Terbiasa matanya melihat barang-barang haram. Koping. Kalau biasa ngedengarkan orang ngerumpi, didengarkan. Tapi saya nggak pernah ngomongin orang, cuman saya dengerin aja tuh. Sama. Kita biasa ngedengerin yang begitu, Pak. Ngedengerin. Lama-lama begitu ada suara Al-Quran nggak mau kita ngedengerin, Pak. Ada nasihat nggak dilihat aja. Ada pengajian ditonton aja. Selesai masuk kuping kanan, keluar kuping. Nggak ngebekas. Kita berapa kali hadir pengajian berubah tuh? Pengajian hadir di mana-mana, hadir pengajian. Tapi subhanallah nggak ada perubahan dalam kehidupan kita. Yang bohong tetap bohong, yang ngomongin orang tetap ngomongin orang, yang ngerumpi tetap ngerumpi, yang hasud tetap. Apa artinya kalian hadir pengajian kalau tidak bisa merubah? Kalian hadir pengajian seperti ini, kalian mendengarkan mau'izah hasanah, kalian mendengarkan ceramah, tapi kalian tidak bisa berubah menjadi orang baik. Apa artinya? Mending molor di rumah. Masya Allah. Nah ini kesalahannya, karena anggota tubuh kita tidak dipakai untuk sesuatu yang baik. Makanya jadikan pengajian seperti ini untuk apa? Untuk mengintrospeksi diri. Ya, mulai malam ini saya bertobat kepada Allah Ta'ala. Bu, tobat sama Allah Ta'ala. Yuk kita bareng-bareng bertobat kepada Allah Ta'ala. Yang biasa ngomongin orang, stop. Stop. Yang telinganya biasa ngomongin orang, yang biasa bohong, dah, stop, udah, berhenti. Gantikan itu semuanya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Nanti rasakan itu. Orang yang dekat sama Allah, walaupun keadaan hidupnya biasa-biasa saja, walaupun keadaan ekonominya biasa-biasa saja, tapi manakala hatinya dekat kepada Allah, Allah akan berikan ketenangan. Hidupnya paling enak naon, Bu? Tenang. Benar gak? Ibu hidup mau cari naon? Cari tenang hidup ini, betul gak? Duit banyak, riweh, mau gak? Masya Allah, duit banyak. Suami kalau dia mau itu. Benar tak? Benar tak? Kita kepingin tenang. Bagaimana caranya tenang, Habib? Yang memberi ketenangan adalah Allah. Yang ngasih ketenangan adalah yang ngasih ketenangan Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih kemenangan Allah, yang ngasih kesuksesan Allah, yang ngasih keberhasilan. Udah serahkan hidup ini kepada Allah. Kalau kita yakin dengan kebesaran Allah, kembali kepada Allah. Makanya saya heran kalau ada orang ngadepin kehidupan teh bingung, apa yang dibingungin teh? Teh bingung teh hidup teh.
Bingung, ujung-ujungnya juga lari ke kuburan itu. Ya, mikir, modal selesai. Benar enggak? Kalau mikirin sama gitu-gitulah, pikirin bagaimana caranya supaya kita mendapatkan ridhonya Allah, itu pikirin. Apa yang kurang, Bu? Apa yang kurang ibadah kita? Salat yang kurang beres, benerin salatnya. Saya sering pesan, ya, salat benerin. Supaya kita punya perhatian, karena kalau kita ada perhatian sama Allah, nanti Allah perhatian sama kita. Kalau kita punya ihtimam, perhatian sama Allah, nanti Allah punya perhatian sama kita. Makanya kalau Allah panggil, hayya ala sholat, buru-buru sholat. Sholat panggilan sah. Sholat panggilan sah. Kalau dipanggil bupati, gerusak-gerusuk. Dipanggil gubernur, gerusak-gerusuk. Dipanggil Allah, lagi molor-molor dengan adzan, lanjut deh. Lagi nonton sinetron, lagi khusyuk, suara adzan, lanjut kemana ini? Adzan apa sinetron? Sama Allah aja nggak perhatian ente. Itu sholat panggilan Allah. Kalau kalian nggak perhatian dengan panggilan Allah, jangan salahkan doa kalian juga nggak diperhatikan sama Allah. Kalau kalian tidak perhatian dengan panggilan Allah, sholat panggilan Allah, kalian dipanggil sama Allah, hayya ala sholat, panggilan sholat. Tapi yang molor tetap molor, yang nonton sinetron tetap nonton sinetron, yang nonton Persib tetap. Benar gak? Berarti lebih mendahulukan Persib daripada Allah, lebih mendahulukan sinetron daripada. Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Nah, ibu udah begitu. Masya Allah. Makanya perhatikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu. Makanya tadi di awal saya katakan, hidup ini mudah, gampang, Pak. Hidup ini kalau tahu kuncinya gampang. Hiji saja. Apa? Kenal Allah, dekat sama Allah. Dah. Kalau kita dekat sama Allah, Allah akan berikan kekuatan, Bu. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, sebanyak apapun problematik kehidupan yang kita hadapi, manakala kita dekat kepada Allah, maka Allah akan berikan kekuatan. Paham gak, Bu? Orang kalau sudah kuat, mau apapun masalahnya kecil. Kenapa? Kuat. Yang penting itu kuat. Habib, saya kepingin nggak ada masalah. Nah, itu yang nggak bisa. Kalau nggak ada masalah nggak bisa, Bu. Kalau ada orang bilang, Beb, saya kepingin hidup tanpa masalah, masuk kuburan, nggak ada. Orang hidup pasti punya masalah. Ibu punya masalah tuh, Bu. Ibu punya masalah tuh. Tolong dijawab, Bu. Ibu teh kelihatan kalau masalahnya teh riuh banyak kelihatan, sampai mukanya teh pada kerut, mikirin masalah lah, Ibu. Masalahnya banyak, masalah teh, Pak. Masalah itu kayak orang antri beli minyak. Sekarang kan antri beli minyak goreng. Masalah teh kayak orang antri beli minyak goreng teh. Satu selesai maju terus. Jadi masalah teh nggak berhenti, antri terus. Ibu bapak sekalian jangan pernah bermimpi selesai satu masalah, selesai dua masalah, kemudian selesai masalah. Enggak. Selama kalian masih hidup di dunia, selama kalian bernafas, yang namanya masalah tidak akan pernah habis. Paham tuh, Bu? Paham tuh Pak? Nggak ada masalah habis, masalah sama keluarga, masalah sama suami, masalah sama istri, masalah sama mertua, masalah sama anak, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah nondi. Wah, udah banyak masalah itu, benar nggak? Nah, masalah-masalah yang banyak itu akan mampu untuk kita hadapi dan semuanya kita anggap kecil manakala kita menyandarkan hidup kepada Allah. Sandarkan hidup ini kepada Allah. Sebesar apapun masalah itu, serumit apapun. Habib, saya punya mertua bawel. Misal. Ketika kita nyandarkan hidup kepada Allah, Allah takdirkan mudah-mudahan sombeng, selesai. Benar gak? Yang hukum siapa? Allah. Benar gak? Habib, saya punya mertua bakhil, Habib. Ngadu ke Allah Ta'ala, modar. Benar gak? Yang ngebalas siapa? Allah, bukan kita. Jadi kalau kita nyandarkan hidup sama Allah, maka kita dibela sama orang yang dibela sama Allah. Menang apa kalah? Menang apa kalah? Pasti menang.
dibela ke Allah Ta'ala. Makanya ibu bapak sekalian, kalau minta pembela yang datang dari Allah. Kalau mau minta orang yang jaga, minta Allah yang jaga kita. Karena kalau kita dibela ke Allah Ta'ala, tidak ada satu manusia pun di muka bumi yang akan bisa menyengsarakan kita. Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Yang membela adalah Allah yang maha besar, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha kaya, adalah Allah Subhanahu. Paham Bu? Manggut-manggut paham Bu? Paham dulu. Jadi kembali ke Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah, nanti Allah lindungi kita. Caranya ibadah yang benar. Kenali Allah Ta'ala. Kalau sudah ibadah benar, nanti Allah bela kita. Kalau sudah Allah bela kita, maka Allah akan berikan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan ya di dalam menghadapi segala musibah. Allah akan angkat kedudukan dan derajat kita. Allah jadikan kita hamba-hamba yang mulia, hamba-hamba yang istiqamah, yang senantiasa berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang halal, rezeki yang mudah, rezeki yang gampang, rezeki yang barokah. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan. Yang sakit Allah sembuhkan. Yang punya hutang mudah-mudahan Allah lunasi hutangnya. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh dan soleha. Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang mudah, rezeki yang gampang, rezeki yang barokah, rezeki yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan istri-istri kami istri yang soleha, suami kami menjadi suami yang soleh, suami yang bertanggung jawab. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban. Allah panjangkan umur kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya Rabb, berikan kami kekuatan ya Allah, berikan kami istiqamah ya Allah di dalam menjalankan perintah-perintah-Mu ya Allah. Di siang hari berikan kami kekuatan di dalam berpuasa ya Allah. Di malam hari berikan kami kekuatan ya Allah untuk bangun tengah malam ya Allah, untuk menghidupkan malamnya ya Allah, untuk ibadah kepadamu ya Allah, untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Rabb, jadikanlah majlis ini surga kami ya Allah. Jadikanlah majlis ini surga kami ya Allah. Ya Rabb, yang hadir pada malam hari ini ya Allah, yang mempunyai hajat, penuhi segala hajat-hajatnya ya Allah. Ya Rabb, kabulkan hajat-hajat mereka ya Allah, baik yang terucap maupun yang tidak terucap ya Allah. Ya Rabb, penuhi segala hajat-hajat mereka ya Allah. Jangan Kau keluarkan mereka dari tempat ini kecuali Kau sudah ampuni segala dosa-dosanya ya Rabb. Ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Allah angkat kedudukan dan derajat-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Akramal Akramin ya Akramal Akramin ya Akramal Akramin. Ya Rabb, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslim. Baca semuanya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. وليس نرجو سواك فاضرب إلهي دراك. أنا والهلاك يا أم دنيا ودين،
لدينا السبيل على هداك دين ولا تطيع اللعين يا الله ارحمنا يا رب يا مجيد أنت السميع القريب ذاق الواسع الرحيم انظر إلى المؤمنين يا نظرت ظلال أنا أنا وتبني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين أسأل ببيته الجدود النادم الحدود فينا ويجفي الحسود أدفع للظالمين يا للمنكرات يدين للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan apa yang Habib sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan bukan barangkali ada kalimat Habib yang kurang berkenan, yang kurang sopan, Habib mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.